Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas pertemuan 3 dan pertemuan 4, yaitu membahas tentang latihan 5 dan latihan 6. Baik, pada latihan 5 kita akan coba membahas tentang fungsi lookup. Fungsi lookup dengan menggunakan VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Kalau VLOOKUP kita gunakan untuk membaca data tabel secara vertikal, sedangkan HLOOKUP digunakan untuk membaca data secara horizontal. Nah, untuk membedakannya sebelum kita menggunakan rumus atau formulanya, kita bisa lihat dari tabel pembanding yang diberikan ya. Misal di sini, jika di bagian atas tabel ini merupakan nama fieldnya, maka di bagian bawah ini yang berbentuk kolom, berarti rumus yang akan kita gunakan adalah yang V, itu yang secara vertikal. Kemudian jika tabel pembandingnya menggunakan tampilan seperti ini, berada di sisi kiri, kemudian isi datanya berada di bagian baris, jadi per baris seperti ini isinya, maka rumus yang akan kita gunakan adalah dengan menggunakan horizontal. Baik, kita coba. Nah, di sini kita akan mencoba mengisi tabel karyawan atau tabel gaji karyawan. Kita akan membaca dari kodenya dulu. Jadi kode yang ada di sini nanti akan kita bandingkan dengan tabel yang ada di sini, ya. Kemudian lulusan nanti akan menyesuaikan dengan kode yang ada di sini yang sudah ditetapkan beserta gaji. Baik, kita coba. Jadi rumus lookup itu sama dengan tadi kita menggunakan vertikal ya, berarti V lookup. Yang kita lookup adalah selnya. Kita lihat selnya berarti yang B8 titik koma. Nah, di sini diminta untuk memasukkan tabel array. Tabel array itu berarti area tabel yang akan coba dijadikan pembanding. Berarti kita coba kita blok dari kodenya nggak usah. Jadi dari isi datanya saja, angka 1 sampai dengan 500.000 di sini. Kita blok. Ya, jadi lookup B8 atau ya VLOOKUP B8, kemudian tabel array yang kita gunakan adalah atau tabel pembandingnya adalah dari F11 dan sampai dengan H14. Nah, kemudian di sini kita tuliskan titik koma. Nah, sekarang untuk lulusan pada tabel ini berada di kolom keberapa? Berada di kolom kedua di sini ya. Ini 1, 2, 3, berarti di kolom kedua. Tuliskan 2 supaya dia menjadi true, maka kita tuliskan angkanya 0. Jadi cara menulis rumus VLOOKUP-nya seperti ini. VLOOKUP B8 dengan kemudian bandingkan dengan F11 sampai dengan H14. Di kolom kedua tuliskan yang true-nya atau yang sebenarnya. Kemudian kita enter. Benar ya? Kode 2 itu adalah SMA. Seandainya kita ganti kolom sini dengan angka 4, maka tulisannya SD. Benar. Nah, kita kembalikan dulu. Kemudian di sini kalau sudah selesai bisa langsung ditarik ke bawah. Nah, ini terjadi kesalahan. Kadang kita bingung, kenapa nih kok bisa seperti ini? Yang ini sudah benar, yang ininya salah. Kesalahan yang terjadi di bagian sel yang ini terjadi karena kalau kita lihat range pembandingnya atau tabel pembandingnya terjadi pergeseran. Jadi kalau ini kita klik naikkan ke atas, kita sesuaikan dengan posisi awal, kemudian kita enter, maka hasilnya akan muncul. Tapi kalau datanya terlalu banyak, tidak mungkin kita akan satu persatu untuk memperbaikinya. Jadi caranya, ini saya hapus dulu. Caranya ada istilahnya dikunci ya. Kalau istilah saya namanya dikunci. Dikuncinya yaitu bagian range-nya ini tadi. Jadi di blok saja. F11 sampai dengan H14 ini kita blok dulu tulisannya. Nah, kemudian di keyboard bisa Anda tekan F4 di deretan paling atas tuh.
Jadi kita tekan F4 sehingga sel dari F11 dengan H14 ini akan diupdate oleh tanda simbol dolar, yang artinya kalau saya nyebutnya kunci tadi. Nah, sekarang saya enter. Kalau sudah kita kunci seperti ini, maka ini tinggal ditarik ke bawah. Hasilnya muncul ya, sesuai. Sekarang bagaimana dengan gaji? Dengan gaji sama rumusnya, berarti sama dengan VLOOKUP dari B8 titik koma, kemudian kita blok lagi yang ini, titik koma lagi. Nah, gaji tadi berada di kolom keberapa? Kolom ke-3. Tuliskan angka 3, akhiri dengan 0 lagi. Kemudian kurung tutup. Kemudian kita enter. Lulusan dari SMA adalah 875.000. Benar ya? 875.000. Sekarang, supaya tidak error seperti tadi, ini duluan diblok dulu. Kemudian kita tekan F4. Mau di manual juga boleh. Jadi dituliskan tanda simbol dolar ini di antara huruf F dan juga di yang mengapit huruf F dan yang mengapit huruf H-nya. Kemudian kita tarik ke bawah. Selesai. Nilainya sesuai dengan tabel pembanding. Nah, sekarang kita coba untuk yang di sini. Yang di sini menggunakan HLOOKUP. Ini kita hapus dulu. Rumus HLOOKUP sama dengan yang tadi. Sama dengan HLOOKUP. Yang di lookup adalah bagian kode yang ada di sampingnya. Jadi HLOOKUP yang di A19, kemudian bandingkan dengan tabel yang ada di sini. Bandingkan dengan D26 sampai dengan H28. Titik koma. Nah, sekarang jabatan ini berada di baris keberapa? Jabatan adanya baris kedua. Berarti kita tuliskan angka 2. Kemudian ini true. Kurung tutup. Kita enter. Big Boss. BB berarti Big Boss. Ini boleh diblok dulu. Buat dikunci. F4 tadi ya. Kita bisa tarik ke bawah. Hasilnya sesuai. Big Boss, Sekretaris, Bendahara, Marketing, dan Teknisi. Kemudian gaji. Gajinya berarti di baris ke-3. Rumusnya sama. Sama dengan lookup. Yang di lookup adalah pada bagian kode. Kemudian kita bandingkan dengan tabel yang ada di sini. Tabel yang ada di sini. Titik koma. Baris ke-3. Tuliskan enter. Kalau sudah nih dikunci juga. Kita tekan F4. Nah, sekarang kita tinggal copy paste. Maka hasilnya selesai. Jadi cara menggunakan VLOOKUP dan juga cara menggunakan HLOOKUP caranya seperti itu tadi. Nah, sekarang kita coba latihan kasus nih. Saya hapus dulu isiannya. Latihan kasusnya adalah nama ruangnya akan kita lihat dari sini. Jadi kalau di sini nomor ruang 1, berarti tertulisnya harusnya RU 01 dengan nama pengawas Danang. Kemudian 58771 ini dapat nilai di sini tabelnya 85. Berarti untuk latihan kasus kita di sini menggunakan 2 rumus, yaitu VLOOKUP dulu, baru nanti menggunakan HLOOKUP. Kita coba. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita lookup pada bagian nomor ruangan A36. Kemudian A36 ini kita bandingkan dengan tabel yang kita miliki di sini. Dari A44 sampai dengan C47, titik koma. Kemudian untuk nama ruang, itu berada di kolom kedua. Tuliskan angka 2, tuliskan true, kemudian kurung tutup.
enter. Ini boleh dikunci dulu ya, nanti kita copy paste sekalian. Ini tekan F4. Kemudian nama pengawas sama dengan di lookup, buka kurung, yang di lookup adalah A36, koma, sampai dengan, nah ini jadi dari A44 sampai dengan C47, kita copy, kita blok dulu, titik koma. Nah, nama pengawas itu berada di kolom ketiga. Kolom ketiga, titik koma, tuliskan yang sebenarnya, enter. Ini juga boleh di blok dulu. A44 sampai C47-nya kita F4 kan. Enter. Nah, terakhir nilai ujian. Nilai ujian berarti tadi menggunakan H lookup. Sama dengan H lookup. Yang kita lookup adalah bagian NIM, bukan lagi bagian nomor ruangan. Bagian NIM ini. NIM yang kita pilih, titik koma, kita bandingkan dengan nilai yang ada di sini. Ya, titik koma. Nilai berada di baris keberapa? Baris kedua. Tulis 2, titik koma, tuliskan true. Kemudian kita enter. Sama, yang ini juga di blok. Kita buatkan kuncinya atau dikunci dengan F4. Enter. Selesai. Jadi semua rumus sudah kita kunci, tinggal kita copy paste. Jadi bisa diblok seperti ini, kemudian tarik ke bawah. Nah, akan terlihat hasilnya. Apa yang ditulis di sini nanti akan tertulis juga di bagian yang sudah kita buatkan rumus. Misal, ruangan di sini saya ganti dengan ruang 4. Ruang yang ini ya, saya ganti dengan 4 Romawi. Maka tulisannya adalah Dea, karena nama pengawas yang di ruang 4 adalah Dea dan ruangnya adalah ruang 4. Bagaimana kalau nomor mahasiswanya saya ganti dengan angka 4 di sini, yaitu si Melati ya, nama Melati, atas nama Melati. Nilainya juga berubah jadi 80. Nah, jadi rumus yang kita buat sudah benar. Baik. Itu materi di pertemuan 3 khusus membahas tentang rumus lookup atau fungsi dari lookup. Ada vertical lookup dan horizontal lookup. Nah, kemudian untuk di pertemuan 4, ini adalah latihan gabungan. Latihan gabungan ini menggunakan rumus-rumus yang sudah kita pelajari di pertemuan 1, 2, dan 3. Nah, sebagai contoh, di atas ini ada satu tabel isian dengan isi data yang sudah saya buatkan. Nah, untuk lama inap ini, lama inap, di sini sudah ada petunjuknya, ketentuannya. Jadi kalau ada rumus gabungan biasanya diberikan ada petunjuk ya. Jadi misalnya untuk mencari lama inap, itu tanggal sekarang dikurangi dengan tanggal masuk. Di sini ada tanggal sekarang, berarti yang ini dikurangi dengan tanggal dia masuk. Maka didapatkan angka 18. Kemudian presentasi atau persen dari potongan yang kita lihat di sini. Kalau melihat dari statusnya di sini, berarti yang kita lookup adalah dari status pekerjaan. Kalau dia PNS 30%, kalau dia swasta 5%. Maka rumus yang kita gunakan adalah H lookup. Kemudian untuk lama menginap, jadi ketentuannya di sini juga sudah ada ya. Untuk lama menginapnya. Nah ini. Jadi lebih dari, biaya kamar diisi dari dengan menggunakan rumus if dengan ketentuan kalau dia PIV 100.000, sedangkan selain dari itu adalah 60.000. Maka ditentukanlah di sini dari posisi tabel di sini, kelas kamarnya. Jadi if-nya menggunakan if yang di D9. Biaya fasilitas di sini juga dituliskan. Biaya fasilitas diisi dengan if dengan ketentuan jika PIP lebih dari 5 hari biayanya 50.000, selain dari itu 10.000. Dan seterusnya sampai dengan biaya akhir yang didapatkan.
Jadi ketentuannya ada di sebelah kanan. Nah, sekarang kita coba untuk yang di bagian sini. Daftar pembayaran biaya mahasiswa Stinas Banjarmasin. Kita cari yang pertama adalah kode jurusan. Di sini ada tabel bantu nih. Kode jurusan diisi dengan fungsi teks dengan mengambil satu karakter mulai dari karakter keempat dari kolom NIM. Berarti kita lihat di sini kolom NIM ada huruf A, B. Ini adalah kode jurusan. Berarti kita menggunakan rumus atau fungsi teks. Nah, fungsi teks yang digunakan berarti karena dia berada di posisi tengah sini, berarti rumus yang digunakan adalah yang mid. Sama dengan mid dari sel yang ini, C29, koma, tadi urutan keberapa? Huruf A ini, keempat ya. Urutan keempat, tuliskan satu karakter saja. Kita enter. Maka muncul. Untuk kodenya kita paste dulu bawah. Nah, sekarang yang kedua, kolom jurusan diisi dengan fungsi if. Lihat tabel pembantu. A berarti akuntansi, B berarti manajemen. Berarti rumusnya sama dengan if, buka kurung. Nah, nilainya yang diambil dari sini ya. Jika F29 ini statementnya sama dengan tertulis A, kita tuliskan akuntansi, tanda petik, titik koma, petik lagi. Selain dari itu berarti manajemen, tanda petik lagi, kurung tutup, enter. A akuntansi, kalau B-nya bagaimana kita coba? Kita paste di bawah. Kalau B manajemen, berarti rumusnya benar ya. Jadi rumusnya jika F29 tertulis A, maka tuliskan akuntansi. Selain dari itu berarti manajemen. Nah, sekarang uang gedung. Uang gedung diisi dengan menggunakan rumus VLOOKUP berdasarkan tabel pembantu. Tabelnya kebetulan cuma ada seperti ini. Tadi ketentuannya kalau isi datanya ke bawah gini, berarti menggunakan kolom atau menggunakan vertikal. Nah, kita tuliskan rumusnya di uang gedung sama dengan VLOOKUP. Nah, sekarang kita lookup dari mana? Kita nge-lookupnya berarti dari kode jurusan. Kita lookup dari sini. VLOOKUP ini ya, titik koma. Nah, yang ini aja kita blok, akuntansinya nggak usah lagi, dari sini aja. Dari sini sampai dengan sini. Titik koma. Atau kalau mau semua juga boleh sih, nggak ada masalah ya, kita coba blok semua aja. Supaya nggak salah kolomnya. Dari akuntansi sampai dengan sini. Titik koma. Masukkan di kolom ketiga. Tuliskan secara, kita enter. Salah. Nah, untuk uang gedung rumusnya menggunakan VLOOKUP sama dengan VLOOKUP ya. Kita VLOOKUP nilai dari, karena di sini kita menggunakan ada akuntansi dan manajemen, kita bisa gunakan yang di sini dulu. Koma, kita bandingkan dengan tabel yang ada di sini. Titik koma lagi. Nah, uang gedung berada di kolom keberapa? Kolom ketiga. Tuliskan secara true, enter. Maka tertulis kalau akuntansi, uang gedungnya adalah 3.500.000. Sekarang kita kunci dulu supaya nggak tergeser. Kita tekan F4. Sekarang kita copy paste ke bawah. Munculnya benar ya, kalau manajemen 3 juta, akuntansi 3.500.000, sudah benar. SPP sama dengan rumus yang di sebelah sini, hanya saja
Kalau di sini tadi yang dipilih adalah kolom ketiga, sedangkan di sini nanti kolom keempat. Sama dengan VLOOKUP dari ini, akuntansi ini tadi, titik koma, kita bandingkan dengan kolom yang ada di sini. Nah, kolomnya yang keempat, bedanya cuma di situ. Kemudian kita kunci lagi. Tujuan dikunci ini supaya tidak bergeser. SPP-nya sudah. Tinggal total SPP. Total SPP adalah lama studi dikalikan dengan SPP. Berarti sama dengan lama studinya kan berarti ini E29 ya. Dikali dengan SPP. SPP mana ini? SPP-nya yang ini. Tinggal di enter. Total bayar didapatkan dari uang gedung ditambah dengan total SPP. Uang gedungnya ini ditambah dengan total ini. Berarti sama dengan uang gedung H29 ditambah dengan total SPP. Enter. Selesai. Tinggal nih di copy paste. Nggak usah dikunci ya. Kalau ini nggak perlu dikunci. Selesai. Nah, ini pembahasan tentang pertemuan 3 dan 4. Pertemuan 3 tadi tentang fungsi lookup, sedangkan di pertemuan 4-nya adalah fungsi rumus gabungan atau gabungan fungsi. Baik, itu untuk materi kita di pertemuan kali ini. Terima kasih sudah mengikuti. Jangan lupa like dan subscribe untuk video selanjutnya. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.